Terus di kamar saya tidur tuh kasurnya di atas tuh kan ada jendela nako yang begitu. Kayak ada bunyi cetek gitu. Cetek. Apa sih ya? Buntut cicak. Iya, udah poin positifnya gitu lah ya. Cicak kali ya. Ya udah terus mau bangun, gue takut. Kalau nonton film-film horor kayaknya kita begitu nginjek gitu kan ada yang megang lah apa gitu ya. Jadi nggak mau bayangin lah gitu mau turun jadi yang naik. Iya, jadi kebanyakan nonton begitu ya, nggak berani deh. Ya udah kita diam aja. Dan saya kalau tidur bener-bener totally gelap. Ibu-ibu, sore-sore gini enaknya kita makan dimsum kan? Oh iya betul. Pesan mau pesan. Ya pesan dulu ya. Coba Ya. pesan. Ya. Kamu mau apa? Saya. Kok mati? Kok mati sih? Tapi kita jadi lucu loh pakai baju putih-putih begini. Kayaknya lebih cocok kalau kita bahas yang Lucu apa? Seram. Makanya kita lebih cocok ngomongin yang horor-horor gitu ya. Yuk kita bahas yuk. Yuk. Ngomong-ngomong horor nih, aku punya saudara masih kecil. Terus kan ke rumahku tuh, dari ke atas nih, kita ke atas nih. Tiba-tiba itu anak dia umur 4 tahunan deh pada saat itu. Sekarang sih udah 5 tahun. Dia bisa bilang, ih serem. Dia bisa bilang begitu. Pasti dia lihat apa dong? Terus Kamu terus yang tinggal di rumah. terus aku bingung dong. Hah? Jangan-jangan dalam hati aku pandang-pandangan sama maminya. Jadi anak itu punya sixth sense. Iya, dia bisa lihat. Terus tapi untungnya tuh dia nggak takut ya, ekspresinya nggak takut, cuman ih serem, cuman gitu doang. Oh iya. Lihat apa rasa? Kan ada yang cuma Nggak, ngerasa gitu kadang. Kalau dia lihat sih. Oh, bisa lihat. Dia Terus dia memang cerita punya. nggak itu anak? Dia kalau ditanya dia nggak mau jawab, tapi spontan. Spontan. Itu tuh kadang-kadang kayak dikasih gift gitu ya. Iya. Anaknya temenku juga gitu, tapi dia nggak kuat. Jadi waktu usia udah mau masuk, habis selesai SD lah mau masuk SMP, dia bilang mami aku nggak kuat, pengen minta ditutup gitu. Jadi Iya. terus ya udah didoain ya kayaknya ya, biar dia bisa ditutup aja, jangan bisa lihat lagi gitu. Tapi itu sebenarnya memang suka ada aja ya di kehidupan kita ya. Pasti ada pengalaman yang ya. begitu-begitu ya, yang horor-horor ya. ada pernah. Kamu punya nggak? Pernah. Yanti, pengalaman horor? Ada pernah. Gimana? Jadi waktu itu kan lagi nginep nih di hotel gitu. Terus aku kan biasa tidurnya malam, ya kan. Jadi sampai sekitar jam 12 gitu tuh masih belum tidur, masih kebetulan nonton TV gitu ya, lihat TV gitu sambil apalah gitu. Terus kok berisik di luar gitu ya, kayak suara ada yang dorongan orang kerja itu, tapi kan jam 12 malam, masa ada yang orang kerja tuh dorongan itunya, Dorongan kayak yang bangunan itu. gitu ya? Bukan kan hotel ya? Housekeeping Housekeeping. gitu. Oh, trolinya. Iya. Jalan bolak-balik mundar-mandir gitu di depan gitu. Pertamanya cuma gitu. Terus kok lama-lama dia buka pintu, gubrak, kayak pintu sebelah tuh ada yang buka gitu, tapi kayak dibanting gitu. Kayak pengen show off Bikin banget, keributan lah gitu. ribut Nyari sekali ribut. gitu. Terus kamu diem ini ya, aku kan Kesel deh, cari ribut aku tuh nih biasa orang. kalau kayak gitu pikir positif dulu, itu memang ada yang lagi kerja kali gitu ya. Terus kok makin kayak cari perhatian banget, beneran. Terus dia nanti bunyi lagi suara hordeng dibuka, sreret. Dari kamar lain sampai kedengeran begitu ya? Iya, bahkan aku lagi nyalain TV kan. Ntar dia kayak orang bebenah bener-bener gitu di sebelah atau di tapi belakang. ngeselin Pokoknya ya, di Tapi kayak marah-marah gitu bebenahnya. Mau kenalan sama lu kayaknya. Ya terus orang bilang gitu. Terus gitu akhirnya kan
aku waduh makin ganggu kan ya. Berasa nih mulai rada-rada merinding. Iya. Terus ya udah jalan tengahnya apa? Gua nggak mau denger. Lu mau berisik-berisik terserah. Gua nggak mau denger. Aku nyalain radio kencengin. Aduh berisik katanya. Kamu sendirian. Sendirian. Itu kali lagi nginep tuh sendirian. TV aku nyalain kenceng. Radio aku nyalain kenceng. Oke lu ribut. Gue juga ribut. Gua nggak mau denger. Aduh berisik ya. Iya, lampu semua aku nyalain. Pokoknya fokusku jadi kealihkan gitu, Iya, nggak ke berisik-berisik dia gitu. Oh iya. Iya, terus udah. Akhirnya ketiduran. Untung bisa tidur Aku ya. kecapean ketiduran sendiri gitu. Tapi nggak fokus ke sana jadinya. Oh, bodo amat lah ya gitu, mau bikin keributan. Tapi begitu, caper banget. Lucu Emang, deh. tapi emang sebenarnya kamu sendiri percaya tuh ada yang alus-alus kayak gitu? Ya kan aku nanya nih kebesokannya sama temen yang memang itu kan temenku memang kerja di hotel itu gitu. Terus kok gua kemarin malam berisik banget. Tapi jam 12 masa sih jam segitu ada yang masih kerja. Emang housekeeping masih kerja jam 12? Nggak ada. Itu memang mau kenalan sama lu aja. Tuh, gitu. Bener yang kayak Ika bilang. Iya. Tuh, jadi ya Pantesan gitu ya. Kalau Ika ada pengalaman nggak ya serem-serem gitu? Sebenarnya sih saya orangnya nggak terlalu superstitious ya. Cuma dulu tuh pernah ada satu teman cukup deket, temen kur bareng. Dia sakit terus dia meninggal. Nah waktu saya dikasih tahu dia meninggal, cuma dikasih tahu gini, Kak, si ini nggak punya sepatu. Dia waktu meninggal belum nikah. Kepercayaan orang Chinese kan kalau meninggalnya belum nikah harus pakai baju pengantin katanya. Baju pengantinnya udah ada, cuma sepatunya belum ada. Jadi saya cepet-cepet lari ke pasar baru cariin sepatu putih buat dia. Pas nyampe ke sana, ternyata udah ada di kamar mayat. Begitu nyampe, astaga, kok yang ngedandanin ngeri banget gitu ya. Mungkin orang situ yang ngedandanin, orang dari rumah sakitnya, rumah dukanya. Alisnya dibikin tebel gitu, lipstiknya pokoknya merah banget. Jadi saya habis pakaian sepatu, ya orang udah meninggal tuh kaku kan. Iya. Saya bilang, iya, jadi susah masukin sepatunya. Karena kelamaan. Iya kali ya, nggak tahu tuh, Kalau belum pernah memang juga. dia masih lemas. Iya. Begitu nyampe udah kaku, jadi saya cuma bilang, katanya kan suruh sambil dibisikin gitu, diajak ngomong katanya. Jadi saya bilang, lemesin ya kakinya ya San, saya mau pakein sepatu. Saya bilang, ini saya bawa sepatu nih buat kamu. Jadi saya pakein sepatu. Terus saya ngeliat dandanannya gitu nggak tega kan ya. Karena dia sebenarnya cantik udah apa adanya gitu. Cuma karena mungkin nggak ngerti deh supaya nggak pucet kali jadi didandanin warna-warni gitu. Jadi saya rapihin, touch up sedikit ya. Alisnya saya tipisin, lipstiknya saya tipisin. Sambil saya ngomongin gitu, San ini sorry ya saya bantu rapihin ya make upnya gitu. Rambutnya juga semua jangan terlalu kaku lah. Itu diangkat tinggi-tinggi kayak pocong gitu. Jadi ngeri gitu. Setelah itu malamnya pas saya pulang tidur, kok tumben-tumben tuh kayak ada suara di, kita tuh biasa latihan kur di ruang tamu di rumah saya. Pintu ruang tamunya tuh bunyi-bunyi gitu kayak orang buka ngek gitu. Ngek. Biasanya nggak pernah. Iya, ya udah seperti Yanti dong ya, kita positive thinking. Mungkin angin gitu ya. Cuma kok angin berkali-kali nih bolak-balik ngekok-ngekok. Biasa mah kalau angin set udah sampai sini stop dong, udah kena angin dibalik lagi ngek. Oke, udah bukanlah saya pikir. Terus di kamar saya tidur tuh kasurnya di atas tuh kan ada jendela nako yang begitu. Kayak ada bunyi cetek gitu. Cetek. Apa sih ya? Buntut cicak. Iya, udah poin positifnya gitu lah ya. Cicak kali ya. Ya udah terus mau bangun, gue takut. Kalau nonton film-film horor kayaknya kita begitu nginjek gitu kan ada yang megang lah apa gitu ya. Jadi nggak mau bayangin lah gitu mau turun jadi yang naik. Iya, jadi kebanyakan nonton begitu ya, nggak berani deh. Ya udah kita diam aja. Dan saya kalau tidur bener-bener totally gelap. Harus gelap. Cetekan lampu adanya di ujung sana. Jadi mau nggak mau mesti turun dong. Ya udahlah ya, kita berdoa aja dalam hati ya, bukan yang enggak. Cuma itu suara nggak mau hilang sampai akhirnya ada satu, saya nggak tahu apa yang kayak ada yang ngelempar gitu, tung gitu. Karena bendanya jatuh ke lantai jedek gitu. Ada nggak bendanya? Nggak tahu, orang nggak berani lihat gitu kan karena gelap.
Ya udah dari saya paksain tidurnya, tutupin bantal ya, kita sambil berdoa aja sampai akhirnya ketiduran. Nah besok paginya saya cerita kan ke kakak saya gitu, saya bilang iya kok begitu ya. Ya cuma kakak saya cuma bilang begini, mungkin dia cuma mau bilang terima kasih. Udah, kamu udah beliin sepatu, udah dandanin, ya pikir positifnya mungkin begitu ya, kan belum sempat ketemuan karena waktu sakit itu panjang ya, pas meninggalnya saya kan nggak ngeliat gitu. Jadi ya udah, jadi kita mungkin dia cuma datang mau bilang terima kasih katanya. Ya udah gitu sih, karena saya memang nggak superstisius ya, nggak mikir yang halus-halus yang serem-serem sih ya. Ya mungkin teman baik cuma Dan mau bilang nggak ngecek juga itu dilempar apa Enggak, gitu ya. Dicari soalnya nggak ada apa-apa besok paginya. Oh, besok pagi nggak ada nggak ada. apa-apa, Bu. Yang penting udah berdoa aja Ya udah gitu berdoa ya. aja kalau memang Dapat itu benar lindungan teman Tuhan. kita ya, semoga dia sudah beristirahat dengan tenang di sana. Ya. Iya. Emang kalian superstitious ya, lumayan percaya bahwa yang halus-halus itu Bukan Gini, bukan percaya ada, iya, ada, tetapi iya. kita tidak tidak ditekan atau dihantui rasa takut yang berlebihan Iya, sampai iya. seperti reaksinya seperti Ika lah gitu. Kita sometimes ya udah kita berdoa, kita percaya kuasa Tuhan Tuhan itu lebih jauh lebih besar, besar, daripada Roro itu. Dia tidak bisa apa-apain kita Iya, juga iya, sebetulnya, benar-benar. karena kita dalam perlindungan Tuhan Iya. sih. alam dia beda kan? Iya gitu Iya, loh. iya. Ya tapi percaya yang begitu-begitu yang namanya Ada roh ya? halus ya ada, ya kan? iya. Iya kan? Bener gak? Acil punya pengalaman gak? Ada. Banyak nih jangan-jangan. Karena kantorku tuh dulu kalau orang nih ya ada klien atau siapa gitu yang memang punya sixth sense, itu selalu bilang itu banyak sekali di kantor itu. Iya, iya. Jadi dia bisa sebutin di sini begitu banyak, di sini ada, di sono ada, pakai banyak sekali karena memang situ bekas tahanan. Oh, penjara Penjara wanita di situ. Oh. Nah satu kali aku lagi kerja, ini siang loh, sangat siang tengah hari bolong ya, jam makan siang. Aku pikir kan aku sendirian, anak buahku semua makan, udah. Terus rasanya ada bunyi di atas gitu. Aku lagi di bawah, ada bunyi di atas. Oh anak buahku udah turun, udah balik kali nih. Aku tanya gitu, aku panggil dia ini ya. Terus dia jawab, iya gitu, persis suaranya. Oh ya, oke. Aku lagi sambil istirahat tiduran di ruang tamu gitu ya. Tiba-tiba terbuka kan tuh pintu, plak. Lah dia, loh. Kamu tadi nyaut? Kamu dari mana? Loh, baru selesai makan. Loh, tadi yang jawab siapa? Yang jawab siapa ya tadi gitu kan? Loh, ingat kok. Emang kamu tadi bukannya di atas? Enggak, aku baru pulang dari makan kok gitu. Persis itu suaranya. Siapa yang jawab? Orang yang mau kenalan juga sama kamu Iya. kayaknya. Terus ada lagi, Mau lamar kerja? Mungkin ya. ada lagi suatu kali kejadian gitu ya. Itu siang juga gitu ya. Kita lagi pada kerja gitu. Terus tiba-tiba ada Tikus. itu lucu gitu bisa. Aku sampai nengok, nggak ada. Suara Kayak orang gitu, apa gitu. suara binatang? Kayak kita, Oh. gitu, Ngeledek ya? gitu. Manggil-manggil. Iseng amat ya ini. Iya. Dan ternyata memang yang lain nggak denger. Aku denger. Nyata itu memang kalau kita udah jam 6 tuh, nah dia gegumrangan. Kalau anak buahku masih, Masih kerja, masih kerja digangguin. tanggung, Dia gitu bilang ya. gantian om. Iya, Dia gegumrangan. Entar apalah jatuh, bisa binder lah jatuh, apalah jatuh gitu. Suruh pulang kali ya, maksudnya dia mau Iya. pakai tempatnya. Gantian, iya. Jadi pas kalau udah ditandain begitu, anak buahku, udah yuk pulang yuk. Iya. Gitu. Tapi kan katanya ada yang pernah ngomong sebenarnya itu kadang ada, maksudnya apakah ada yang pernah meninggal masih mau ngasih message apa gitu nggak sih? Nggak ya? Ya itu kan Nggak gue pikirin. Nggak kepikirin ya? Nggak sama yang nggak kenal ya, nggak kenal juga. Iya. Nggak cari
cari-cari tahu juga ya. itu penting pernah, gitu ya. Cel. itu di film kayaknya. Di film ya, iya kan kalau di film gitu katanya. Penting kan. Mau iya misalnya itu. Tapi itu kan memang orang yang punya keahlian khusus bisa dengar atau bisa lihat. Aku nggak tahu. Gitu. Aku sebenarnya tadi nggak tahu. Aku kan nggak pernah lihat. Cuman kalau berasa nggak enak, aku pernah lah ngerasain. Duh, kayaknya nggak enak nih gitu kan. Iya, kalau feeling kita rata-rata sih punya ya. Kalau Kayaknya di satu tempat kamu ngerasa, oh nggak bisa ya. Aku suka berasa nggak enak nih gitu. Iya. Iya. Nah itu aku nggak tahu. Itu suara itu persis banget kayak dia. Terus suara Sweetan itu iseng gitu, Sweetan iseng. Itu bener jelas banget gitu. Aku nggak tahu kalau aku bisa denger itu nggak tahu. Berarti orang tingkat sensitivitasnya terhadap gitu-gituan beda-beda tuh beda. ya. Iya. Ada yang audible, ada yang Ada yang benar-benar bisa lihat, Iya. melihat langsung gitu. Ada kayak mamiku Visual. begitu tuh. Visual, ya. Dia bisa lihat gitu. Jadi dia sering kali dia cerita, dia lihat gitu, lihat dia pergi kemana, Lin, mami lihat gitu kan. Nah, dia bilang, tapi kalau aku enggak. Jadi kayaknya mungkin adikku yang kayak gitu juga gitu, yang Agak cowok. ada turunan Iya. gitu ya. Nah, kalau Bisa. aku enggak, tapi aku kayak cenderungnya bisa merasa. Jadi Kita ngerasa. iya, kadang kita merasa aduh kayak ada yang aku pernah lagi tidur pules-pules gitu. Pules kan kalau jam 3 jam 4 tuh lagi pules-pulesnya kan, pules gitu. Tiba-tiba itu melek seger banget. Tek gitu, kebangun terus langsung ngerasa gitu, kayak ngerasa dia nggak enak banget gitu. Entah kenapa, tapi itu kejadian cuman sekali itu aja sih. Kayak rasa nggak enak gitu ya. Tuh, Aku tahu. berdoa tuh. Iya. Iya, Aku iya. langsung, oh ini panggilan aku harus berdoa gitu kan. Aku jadi aku berdoa bener-bener terus tengking doa gitu ya sampai udah berapa lama, udah rasa udah reda gitu ya, udah capek terus udah aku balik tidur lagi gitu. Jadi memang lebih sering gitu merasa ya pernah juga di satu tempat juga kadang ngerasa gitu. Cuma aku pikir ini pengalaman. perasaan atau itu kan ya Iya, perasaan iya. apa benar gitu. Temen gitu bilang, Ros, lu ngerasa ini gak gitu? Kayak dia sama mengkonfirmasi. Terus aku bilang, kok sama gitu kan dalam hati ya? Emang lu ngerasa gitu? Ih, ada yang liatin kita tuh di situ katanya gitu. Itu lagi latihan juga gitu ya. Tuh ada yang liatin. Hah? Pantesan, gue tuh berasa deh tadi tuh kayak ada yang liatin, nggak enak banget kok. Nengok lagi ke situ, nengok lagi ada siapa sih gitu? Nggak ada siapa-siapa Iya. gitu. Tapi ngerasa, tapi aku nggak bisa lihat gitu. Nah, tapi pengalaman-pengalaman ini juga ya artinya aku tahu ada, tapi dia tidak bisa ganggu kita ya. Terus mau cerita horor lain atau cerita sebaiknya? Lagi satu lagi ya. Ini belum horor. cerita pengalaman. Ini pengalaman. Kalau ini pengalaman aku sama teman-teman lagi survei gitu kan. Survei kita ke Kota Lasem gitu kan. Terus ada satu tempat di sana banyak tempat yang kuno-kuno kan. Iya. Kayak bangunan kuno gitu kan. Nah, terus di tempat itu ada yang tinggal, yang jaga udah tua nenek-nenek. Nah, terus kalau rumah di daerah sana itu kan rumah kayak zaman dulu ya. Jadi masuk ada halaman luas, terus ada masuk ruang tamu, terus di tengah-tengahnya ada taman ya. Iya. Tengah-tengah rumah itu ada taman dan itu Backyard, rumah kayak ada tengah-tengah taman di dalam rumah. Itu ada 2 pohon. Terus si nenek itu sambil ngejelasin kita tentang sejarah rumah itu ya. Terus dia bilang, yang ini kuntilanak, yang ini genderuwo. Terus aku Di pohon itu gitu. Maksudnya penunggu di pohon itu gitu kan. Terus kita cuma gitu ya, udah kan gitu. Nah, sore hari kita pergi ke pantai. Ceritanya abis survei, di situ ada pantai. Udah kita ke pantai, terus minum air kelapa sambil ngobrol-ngobrol. Nah, terus salah satu teman kita keluarin HP-nya bilang gini, masa tadi di rumah itu HP aku kayak motret-motret sendiri loh, katanya gitu. Terus kita semua, masa gitu ya. Terus Kepencet coba, kali. iya kepencet atau apa kali. Enggak loh, aku juga bingung kok kayak kayak motret sendiri kata dia. Terus aku cek gitu ya, pas aku lihat, masa fotonya kayak gini. Terus dia kasih lihat aku. Apa fotonya? Bentuknya apa? Fotonya itu backgroundnya putih gitu, terus kayak ada bayangan hitam gitu dengan kepala botak, terus tangannya panjang-panjang begini gitu ya. Terus aku bilang, apa itu? Aku bilang, hapus, delete. Hantunya eksis ya? Hantunya eksis banget gitu ya. Terus jadi inget kan si nenek yang penunggu rumahnya itu dia udah bilang, yang ini pohon kuntilanak, yang ini genderuwo gitu kan. Terus gitu kali ya penampakannya ya bentuknya gitu kan.
Terus udah gitu aku ya hapus gitu. Terus udah kita hapus, terus kita dia sambil ketawa-ketawa, ya ampun gitu ya. Jadi ya pengalaman kayak gitu ada. Aku sebagai mungkin terakhir aku cerita ada satu pengalaman gitu ya. Pengalaman dimana ketika ada satu hari gitu, aku tuh dikejar waktu karena mau ujian. Ini waktu kuliah nih. Jadi dikejar waktu, aduh mesti cepetan, nggak boleh terlambat gitu kan, mau ujian, lagi buru-buru gitu, tahu-tahu tapi dalam hati kecilku ada suara gitu ya, mengingatkan, doa dulu, baca firman gitu kan, baca Alkitab. Udah aku akhirnya oke deh, tenangkan diri, berdoa dulu, baca firman. Terus aku bilang gini, kan tadi ya suara itu suruh aku gitu. Aku bilang, oh pasti Tuhan mau mengatakan sesuatu ya. Roh Kudus mau mengingatkan aku sesuatu. Jadi aku tunggu. Jadi kadang ya oke, abis berdoa, amin, terus tunggu gitu. Oke, Tuhan mau menyampaikan apa gitu kan. Jadi aku tunggu. Ya Tuhan, aku siap, aku mendengar, aku bilang gitu. Terus tiba-tiba ada suara kenceng gitu di kuping, gitu bilang begini. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu saking aku kaget. Kadang kita kalau lagi doa nunggu kan suka ngantuk ya. Kayak agak mau ketiduran gitu kan. Itu tiba-tiba itu dengar suara kenceng, jadi kebangun langsung melek gitu. Terus langsung nengok kiri kanan, siapa yang ngomong gitu. Gitu kan. Siapa yang ngomong gitu ya. Terus aku baru sadar, oh iya tadi aku lagi minta Tuhan nyatakan sesuatu gitu kan. Oh, terus aku berdoa lagi, aku mengucap syukur aja, bilang, oh Tuhan terima kasih gitu loh. Tuhan itu nyata, berarti menyatakan janjinya gitu ya. Dan itu memang ada di firman Tuhan kan, ada di dalam Alkitab. Nah, jadi lewat pengalaman ini sebenarnya dunia roh ya, kalau kita bilang ya dunia roh, dunia yang halus-halus itu ya nyata ada yang gitu tadi yang horor-horor yang gitu kan ya. Ya karena ya setan-setan juga ada gitu. Tapi juga ada roh Tuhan, ada kuasa Tuhan yang juga bekerja dan nyata juga ternyata dalam hidup kita gitu. Dan itu jauh lebih besar gitu. Jadi jangan sampai kita ditekan, ditakut-takutin, diintimidasi, ditakut-takutin, terus kita jadi hidup dalam ketakutan. Ya, kita harus ingat bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh yang betul ya. Jadi sahabat perempuan, mungkin cerita obrolan kita hari ini yang agak horor-horor itu ya, mungkin banyak pengalaman kan, sahabat-sahabat perempuan juga mengalami. Mungkin ada yang mau sharing, mau cerita juga gitu ya, boleh aja ketik aja di kolom komentar. Dan terus dukung kami dengan cara like, share, and subscribe di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat kita semua.